Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Jumat 2 Mei 2025, peringatan Santo Athanasius, Uskup dan Pujangga Gereja. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemimpin mulia Bapa bijaksana yang hari ini kita peringati kini berjaya penuh sukacita di surga Bapa. Diberi beban memegang pimpinan selaku guru iman umat baru dengan teladan memberi bimbingan di keuskupan. Semoga kita ditolong doanya dan menerima pengampunan dosa dihantarkannya menuju ke surga menghadap Bapa. Dimuliakanlah Bapa Maha Murah bersama Putra Penebus dunia, Roh Kudus pula penghibur gereja selama-lamanya. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau mendorong Uskup Santo Athanasius untuk membela kealahan putramu. Semoga kami dihibur oleh ajaran dan lindungannya dan semakin mengenal dan mencintai Engkau. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ketika naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya, ketika itu Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang berkurang, yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, hari ini adalah hari Jumat pertama di bulan Mei, di bulan Rosario, di mana kita memperingati Santo Athanasius, Uskup dan Pujangga Gereja. Santo Athanasius adalah seorang patriark. Kenapa? Karena dia berasal dari gereja Koptik, gereja yang ada di Mesir. Dia lahir di Alexandria. Waktu zamannya dia memimpin keuskupan sebagai patriark,
ada satu bid'ah yang bernama Arianisme, yang hanya menekankan kehidupan Yesus sebagai manusia ajaib, bukan putra Allah. Karena orang-orang belum sekolah, maka Arian ini pastor bisa mempengaruhi orang luar biasa, sehingga orang hanya percaya bahwa Yesus adalah orang ajaib, manusia ajaib, bukan putra Allah. Nah, bagaimana Athanasius menerangkan kepada umat? Maka mereka yakin dan percaya bahwa Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Ternyata tidak gampang. Pengaruh Arian banyak sekali dan kuat. Sehingga ketika pernyataan itu dinyatakan oleh Athanasius, dia dikejar-kejar dan bahkan ingin dibunuh. Maka kemudian dia diungsikan ke padang gurun kira-kira 7 tahun. Tetapi para pengikut Arian itu masih ngotot mencari dia. Setelah 7 tahun di padang gurun, dia keluar lagi, juga dia dikejar lagi. Untungnya ada konsili penting, yaitu konsili Konstantinopel, yang menyatakan bahwa Arianisme adalah sebuah bid'ah. Karena itu pandangan kita adalah Yesus 100% Allah, 100% manusia. Nah, dibuktikan di dalam Injil pada hari ini, di mana ketika Yesus memberikan sabda-sabdanya, perumpamaan-perumpamaannya, begitu banyak orang kumpul pada zamannya. Mereka terpesona dengan cerita Yesus. Bahkan di dalam perjumpaan dengan mereka, Yesus juga mengadakan penyembuhan-penyembuhan. Sehingga mereka semua berbondong-bondong dan menginap. Kan itu Yesus mempunyai rasa ibah hati ketika melihat semua orang kok belum makan. Maka dia akan menguji para muridnya agar mereka menyiapkan makanan, tetapi tak sanggup mereka. Lalu ada seorang Andreas, bernama Andreas, yang mengatakan di sana adalah seorang anak punya 5 roti 2 ikan, tapi apa cukup? Yesus katakan, ayo bawalah. Dengan kepercayaan, iman, maka kemudian Yesus memecah-mecah roti. Rotinya membuat orang-orang kenyang, bahkan bersisa. Yang kemudian itu direfleksikan sebagai Ekaristi yang Yesus berikan kepada kita, walaupun kita terima hostia kecil, tetapi kita dikenyangkan baik secara jasmani maupun secara rohani. Maka pada pagi hari ini kita diajak untuk merefleksikan bagaimana Ekaristi adalah sebuah kekuatan puncak dari seluruh sakramen. Karena yang mempersembahkan Ekaristi itu adalah Yesus. Karena itu dalam gereja Katolik, Ekaristi ini puncak dari segala sakramen yang tetap bertahan sampai saat ini 2000 tahun. Dan kalau kita amati, setiap menit itu ada Ekaristi di bagian bumi. Maka 24 jam Ekaristi ini terus bergulir. Terus menghiasi dunia ini karena apa? Yesus berkurban karena dosa-dosa kita. Noda dosa kita terus bertambah setiap hari. Maka penebusan itu terus berlangsung setiap hari juga. Maka mari saudaraku terkasih, kita harus sadar bahwa Tuhan Yesus amat sangat luar biasa. Sebagai Allah yang menjadi manusia, yang memberikan kepada kita kehidupan baik jasmani maupun rohani. Semoga kita sadar dan bersyukur serta berterima kasih kepada Tuhan, dan kita kemudian belajar untuk menghargai setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka memuliakan Allah. Selamat pagi, Tuhan memberkati.